Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman baik-baik saja. Semoga dalam keadaan sehat. Kita mulai teman-teman untuk perkuliahan kita siang ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Zoom ini juga. Teman-teman di sini nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan muatan dari perkuliahan bahasa Indonesia yang ini merupakan muatan wajib, yaitu ketika kita mengikuti MKWU, mata kuliah wajib umum. Kita akan berdiskusi saja teman-teman, dan dari diskusi kita nanti kita akan hadir atau akan muncul menjadi salah satu objek ketika kita nanti OTS. Oke. Tema kita yang akan menjadi bahan perbincangan siang ini adalah pajak, teman-teman. Muatan tentang tema pajak ini menjadi salah satu hal yang perlu kita pelajari dan memang dipesankan oleh bagian akademik dan juga dipesankan oleh tim penyusun MKWU nasional bahwa kita salah satu pembahasan kita adalah terkait dengan pajak. Kira-kira nanti teman-teman akan ketika UTS teman-teman akan diminta untuk membuat opini terkait dengan pajak. Begini, ketika saya berbicara tentang pajak, ketika kita mengambil tema yaitu yang akan kita pikirkan, yang akan kita komentari, yang akan kita kritisi adalah tema pajak. Sebenarnya pajak itu apa? Atau pendapat kalian tentang pajak itu bagaimana? Coba salah satu di antara kalian atau beberapa di antara kalian ada yang punya opini atau punya pendapat terkait dengan pajak. Kalau mau menjawab boleh raise hand, silakan. Bagaimana pendapat kalian tentang pajak? Oke, silakan. Ini ada Ilham. Ilham mau berpendapat, silakan Ilham. Menurut saya pajak adalah iuran negara seperti zaman kerajaan. Kemudian iuran negara seperti zaman kerajaan, maksudnya sudah ada sejak zaman kerajaan sudah ada dulu. zaman di... Oke, bagus sekali. Iuran dari negara yang dimintakan kepada masyarakat, yang ini sejak negeri-negeri berbentuk kerajaan dulu, pajak itu juga sudah ada. Ketika saya juga pernah berpikir, teman-teman, ketika di masa sekarang, barangkali dari pajak, misalnya bea cukai, itu dipergunakan salah satunya adalah untuk membiayai kebutuhan kesehatan yang ada di negeri kita, di Indonesia ini. Misalnya cukai tembakau itu digunakan untuk mensupport kebutuhan kesehatan yang cukup besar di negeri ini. Kemudian ada pajak kendaraan, ada pajak penghasilan, itu juga
digunakan dalam berbagai hal, misalnya sebagai barangkali ketika pajak kendaraan ini kaitannya dengan infrastruktur jalan yang itu akan digunakan oleh masyarakat secara luas. Tetapi ketika saya pernah berpikir ketika dulu di masa kerajaan, kemudian ada penarikan pajak, lalu imbal baliknya kepada masyarakat begitu apa kira-kira? Ada yang punya pendapat? Atau dari Ilham sendiri? Misalnya di masa Mataram, masa Majapahit dulu ada pajak, kemudian di situ harusnya yang baik itu ada bentuk imbal balik dari negara kepada masyarakat. Apa kira-kira bentuk imbal baliknya kalau di masa dulu, teman-teman? Kesejahteraan, Pak. Kan Kesejahteraan. dulunya perang. Bagaimana maksudnya, Ilham? Jadi diadakan iuran agar tidak terjadi perang. Agar tidak terjadi perang, ini diadakan iuran. Atau barangkali pajak itu salah satunya digunakan untuk biaya perang, misalnya untuk melindungi suatu wilayah atas ancaman dari negeri lain, begitu maksudnya. Itu bisa juga, tetapi saya barangkali ada yang lain juga. Ini juga benar yang dijawab oleh Ilham TH. Terima kasih banyak. Teman-teman yang lain, barangkali ada yang punya pendapat. Sebenarnya fungsi pajak itu selain untuk biaya kebutuhan perang, untuk biaya pertahanan negara, itu untuk apa lagi? Subsidi, Pak. Untuk subsidi. Subsidi apa misalnya? Pupuk padi. Untuk subsidi pertanian, misalnya untuk pupuk, untuk bibit, Bensin. begitu. Oke, ini juga bagus. Lalu kita memasuki ke masa pasca perang ya teman-teman. Jadi barangkali di masa dulu itu juga ada masa-masa damai, ada masa-masa perang, dan terus berganti. Dan saat ini kita juga memasuki di masa-masa damai semacam ini, tidak khususnya di Indonesia dalam keadaan baik, tidak ada perang. Kemudian pembayaran pajak itu digunakan untuk subsidi berbagai hal. Misalnya untuk subsidi BBM, misalnya untuk subsidi pendidikan, dan lain-lain. Sekarang kita memasuki ke permasalahan, teman-teman. Ketika kita berbicara pajak, itu ada beberapa masalah. Ada beberapa hal yang menyulitkan terkait dengan pajak. Kira-kira ada masalah apa yang berhubungan dengan pajak, teman-teman? Kalian pernah mungkin mengalami suatu masalah yang berhubungan dengan pajak begitu? Atau keluhan masyarakat terkait dengan pajak? Kira-kira apa yang dikeluhkan masyarakat berhubungan dengan pajak itu sendiri? Kalau mau menjawab, silakan boleh raise hand. Atau langsung menjawab juga boleh. Apakah ada yang punya pendapat? Apa yang dikeluhkan masyarakat
terkait atau berhubungan dengan pajak itu sendiri. Coba Lucy Rahmawati barangkali bisa menjawab apa yang dikeluhkan masyarakat berhubungan dengan pajak. Lucy Rahmawati, silakan. Saya panggil lagi Lucy Rahmawati. Aturannya kalau di dalam Zoom itu teman-teman, kalau dipanggil tidak muncul suaranya, ini dianggap tidak masuk. Silakan. Begini, Rora. Iya. Silakan Mbak Lucy, sudah keluar suaranya. Apa yang dikeluhkan masyarakat berhubungan dengan pajak? Belum muncul suaranya. Masih belum muncul suaranya, Lucy. Ko lang kita Pilipin. Coba Bagas Abi. Bagas Abi bisa menjawab panggilan saya. Halo Bagas Abi. Bagas Abi bisa mendengar suara saya? Iya bisa Pak. Oke, tema kita siang ini Bagas adalah pajak. Pajak yang ditarik oleh negara kepada masyarakat atau kepada perusahaan, dan ini ada keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh para pengusaha ataupun masyarakat umum. Apa yang berdasarkan pengamatanmu selama ini, apa yang dikeluhkan masyarakat terkait dengan pajak begitu? Silakan Bagas.
mungkin yang dikeluhkan masyarakat itu tidak stabilnya harga pajak yang masih terjadi di era pandemi ini, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Tidak stabilnya biaya pembayaran pajak, begitu maksudnya? Atau Iya. tidak stabil itu bagaimana maksudnya, Bagas? Terkadang ada suatu kejadian atau efek gitu Pak yang membuat harga pajak itu jadi terkadang naik, terkadang juga turun gitu. Oke, terima kasih Bagas Abi atas jawabannya. Kami simpan juga. Coba kalau Maya R bisa memberi tambahan jawabannya, Maya. Iya Pak, bagaimana tadi? Apa yang dikeluhkan masyarakat terkait dengan pajak? Apa keluhanmu tentang pajak? Menurut saya pajaknya mahal. Dan Menurut saya terkadang pajak pada suatu barang itu terlalu mahal, Pak, untuk masyarakat. Jadi pajak itu terlalu mahal, itu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Maya. Coba kalau Reza Dwi Junior, apa yang dikeluhkan atau diresahkan masyarakat terkait dengan pajak? Reza Dwi. Maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Apa yang dikeluhkan masyarakat berhubungan dengan pajak? Pajak bersifat memaksa, Pak. Tapi kita sebagai masyarakat wajib maaf Pak, wajib membayar pajak. Oke, terima kasih Reza Dwi. Pajak itu adalah kewajiban yang memang memaksa kepada masyarakat, tetapi kita sebagai masyarakat yang baik harus membayar pajak. Oke, terima kasih Reza. Coba saya ingin jawaban lagi dari Vicky Dwi. Vicky Dwi. Iya, silakan Vicky Dwi. Apa yang dikeluhkan masyarakat berhubungan dengan pajak? Harus membayar pajak tepat waktu. Bagaimana Vicky? Terputus suaranya. Harus membayar pajak tepat waktu. Harus membayar pajak tepat waktu. Oke, terima kasih jawabannya.
Kalau Feby Putri Maharani, bagaimana? Sebenarnya saya tanyakan itu apa yang diberatkan atau dikeluhkan atau diresahkan masyarakat berhubungan dengan pajak yang ada di setiap negara itu. Feby Putri, silakan. Feby Putri. Pajaknya terlalu tinggi, namun timbal balik pajaknya terlalu tinggi, tapi timbal balik kepada masyarakatnya tidak sesuai. Yang dikeluhkan adalah jika Kayak kurang maksimal gitu loh, Pak. Pajaknya terlalu tinggi, kemudian teman-teman, jadi ada komentar dari Feby bahwa pajak yang tinggi, kemudian sementara timbal baliknya kurang, begitu. Mungkin contohnya itu adalah ketika kita sudah membayar pajak kendaraan. Kalau kita lihat pajak kendaraan itu cukup banyak yang masuk ke negara. Sebagai contoh adalah kita lihat saja di Samsat itu setiap hari ramai orang membayar pajak. Tetapi ketika kita melintas di jalan Gedangan ke Surabaya, kemudian kondisi jalan masih terus macet, itu menjadi keluhan dari masyarakat. Apakah itu ada hubungannya atau tidak? Ketika kita sudah membayar pajak penghasilan, kita sudah membayar pajak cukai, tetapi fasilitas kesehatan itu ternyata masih ada yang kurang, itu menjadi keresahan dari masyarakat. Kemudian ada contoh-contoh yang lain yang menjadi sementara itu sering sekali menjadi alibi ataupun menjadi alasan dari pemerintah. Misalnya, jalan ini bukan kewajiban saya untuk memperbaikinya karena jalan ini adalah jalannya provinsi. Sementara pajak ini masuknya adalah ke pajak pusat atau pajak ini adalah pajak daerah sehingga provinsi tidak berkewajiban. Ada macam-macam hal seperti itu. Yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah ketika dia sudah melaksanakan kewajibannya, kemudian dia juga mendapatkan fasilitas sesuai yang dia harapkan. Permasalahan itu, permasalahan terkait dengan pajak itu nanti akan menjadi sesuatu yang harus Anda semua pikirkan. Saya lanjutkan, kalau berhubungan dengan pajak juga, sebenarnya saya yakin masyarakat itu mau-mau saja untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Sebagai contoh adalah kalau dulu membayar pajak di pajak kendaraan saja yang paling dekat dengan kalian, membayar pajak kendaraan itu dulu setiap tahun itu cukup rumit
jadi memerlukan persyaratan-persyaratan begini, dan itu harus antri lama di Samsat. Sekarang ini sudah semakin mudah untuk membayar pajak tahunan. Tetapi ketika sekarang dimanapun lokasinya dengan membawa STNK dan KTP begitu sudah bisa. Tetapi ketika 5 tahunan itu yang jadi masalah. Kemudian ketika balik nama misalnya itu yang menjadi masalah. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah merasakan, yaitu ketika kita harus membayar pajak 5 tahunan dengan misalnya kendaraan itu berganti plat nomor, kemudian harus cek fisik dan lain-lain, itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kerumitan-kerumitan birokrasi, sehingga keresahan kalian itu ditambah lagi dengan hadirnya para calo, para makelar pajak yang mereka punya akses sendiri. Yang diherankan oleh masyarakat adalah bagaimana para calo itu bisa mempunyai akses mudah untuk bisa menyelesaikan masalah atau menyelesaikan birokrasi itu dengan cepat. Sementara ketika kita membayar pajak 5 tahunan menjadi lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sementara kita semua tidak selalu mempunyai waktu yang panjang untuk melakukan itu. Permasalahan yang lain adalah lapor pajak ya teman-teman. Jadi permasalahan lagi adalah terkait dengan tiap tahun setiap orang yang sudah mempunyai NPWP itu harus melakukan lapor penghasilan, lapor pendapatan. Jika pendapatannya di bawah 50 juta dalam setahun, itu nanti tidak dikenakan pajak. Tetapi tetap harus lapor. Ini juga sesuatu yang rumit. Saya yakin masyarakat ini juga mau saja untuk melaporkan, mau saja untuk melakukan kewajiban-kewajiban pelaporan itu. Tetapi karena birokrasi yang rumit juga, ketika kita harus antri nomor EVIN namanya, itu adalah di kantor pajak, kemudian kita harus setelah itu baru bisa melaporkan, kita harus bisa, selanjutnya kita akan kita baru bisa melaporkan pajak, kita harus antri nomor dulu, namanya nomor EVIN tadi, kemudian baru melaporkan pajak penghasilan. Itu juga sesuatu yang membutuhkan waktu. Sementara masyarakat kita ini semakin lama waktunya semakin mendesak, semakin sempit. Sehingga seandainya penarik pajak atau pelaku pegawai pajak itu atau organisasi yang mengurusi pajak itu bisa mempermudah birokrasi dengan membayar dimanapun, misalnya dengan cara melakukan maaf teman-teman, saya lanjutkan kembali. Intinya adalah
ketika kemudahan dalam melakukan aktivitas terkait dengan pajak itu lebih mudah, barangkali masyarakat juga akan lebih mudah di dalam melakukan dan dengan sukarela untuk melakukan pembayaran pajak. Sebenarnya begini, kalau pajak untuk masyarakat itu barangkali tidak terlalu besar. Yang justru yang sering mengeluh itu adalah pajak untuk para pengusaha. Para pengusaha itu ketika dihitung jumlah pajaknya itu besar sekali. Dan juga iuran yang harus dibayarkan itu besar sekali. Barangkali itu nanti yang bisa menjadi bahan komentar kita, bahan diskusi kita, atau bahan opini kalian ketika mengkritisi sebuah pajak. Jadi berhubungan dengan pajak, silakan teman-teman juga melakukan